Nah, kula sakniki tak taklet. Kula niku teng kampung niku nggih didados selalah anggota Linmas. Cara misale kula niku enten bencana, ngoten niku cara misale kula teko melu-melu gabung rencang-rencang ngoten niku nggih saged. Tuk 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 tuk. Itu tandanya itu kalau orang Jawa itu dorong mulut, tanda aman. Jadi ketika ada sesuatu yang kira-kira membahayakan, mereka sudah siap. Nah, kalau di zaman sekarang itu bisa disebut dengan mitigasi. Ini kula tak taklet soal niki kados korban KDRT niku termasuk bencana non alam napa bencana sosial. Setiap langkah akan membawa kita ke berbagai pilihan. Langkah yang berani, tegar, dan mantap akan membawa pada sebuah aksi yang menghadirkan perubahan. Teman-teman kantor. Nah, Monggo Mas, unjukan. dan jenengan pundi? Dah sampun mandi ngomong pun teng wingi. Alah, Malah terus apa-apa kemarin digawe kita. Oke, damel anget-anget. Yo pas. Nggih, matur nuwun. Nggih, nggih. Anu Mas, kula tak takon sekedhik kula niku kok tasih penasaran masalah tentang wingi nika tamu nika kok ngomong-ngomong kok ngomongke tentang kebencanaan alam niku napa? Anten tiga turun niku kok kula tasih dereng mudeng kula. Nggih. Nah, niki ngertos kula nggih niku kan Pak Eko niku lan nerangke napa? Ada 3 macam bencana nggih, bencana alam, bencana non alam, kali bencana sosial. Berarti dengan pengen anu nggih tasih penasaran. Tasih lah kula ki nggih mireng-mireng ta wingi nggih jenenge wong desa iki penasaran wong nguping lah. Iya, berarti kalau penasaran berarti Kang Tul niki itu pengen tahunya. Nggih. Ada 3 dari hasil diskusi ngobrol-ngobrol kemarin dan sama Pak Eko, ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu yang terjadi karena memang kondisi alamnya yang menyebabkan itu terjadi bencana dan menimbulkan korban. Jadi kalau ada kejadian itu dan menimbulkan kerugian dan korban, baru bisa disebut bencana. Misalnya ada gunung meletus. Gunung meletusnya di tengah laut, kayak Gunung Merapi, Gunung Krakatau. Meletus. Nggak ada korbannya, nggak ada kerugiannya. Ya, itu namanya fenomena alam saja. Karena apa? Tidak menimbulkan korban dan kerugian. Disebut bencana ketika menimbulkan kerugian dan korban. Gitu ya. Ada banjir, ada tanah longsor, ada angin ribut, itu bisa disebut bencana alam contohnya. Terus juga ada bencana non alam. Nah, ini sing kados napa? Bencana non alam. Bencana non alam itu terjadi oleh karena kesalahan manusia. Termasuk kaya perubahan hutan, penebangan pohon-pohon ngoten niku. Oh iya, itu bencana bisa jadi bencana alam ketika itu terjadi bukan karena olah manusia, tetapi jika itu terjadi oleh karena olah manusia, itu juga bisa disebut bencana non alam. Tapi biasanya yang dikenal oleh masyarakat kebakaran, longsor karena apa? Longsor karena ada kesalahan waktu menambang atau mencangkuli lahan, ada banjir karena sampah-sampah yang sengaja dibiarkan menumpuk. Terus ada juga kebakaran, konsleting ini juga. Terus masang tabung gas regulatornya tidak benar, itu juga non alam. Makanya perlu hati-hati. Terus satu lagi bencana sosial. Bencana sosial itu biasanya terjadi gangguan
pada komunitas sosial, yang mengganggu keharmonisan komunitas sosial. Contohnya apa? Ada perang, ada kerusuhan massal, ada yang namanya itu gangguan sepertinya perang antar suku, tawuran, itu juga gangguan sosial. Dan itu terjadi oleh karena memang ada apa ya, gesekan-gesekan kecil yang harus sebenarnya bisa ditanggulangi, tetapi dibiarkan begitu saja. Ya namanya juga manusia. Lah terus saniki nak bencana sosial niku sing kados napa? Ya tadi seperti perang, itu kan bencana sosial karena ada kerugiannya secara sosial. Terus juga satunya tawuran. Nah ini yang perlu biasanya yang perlu ada di negara kita itu kalau waktu-waktu ada pemilihan. Entah pemilihan lurah itu loh, bisa terjadi tawuran antar warga. Pemilihan RT bisa juga kubu sana nggak sana kubu sini, ribut, akhirnya ada gangguan dan lama-lama apalagi di beberapa tempat itu malah ada yang sampai perang antar suku. Nah itu ya, apalagi kalau di tempat yang punya pengikut yang fanatik. Terus juga ada beberapa kasus lagi pemilihan presiden, pemilihan apa gitu juga. Nonton sepak bola itu loh kemarin, sepak bola itu ada kerusuhan, itu juga bisa termasuk bencana. Nah ngoten saniki sing niku pun masam. Lah kula saniki tak taklet, kula niku teng kampung niku nggih didados selalah anggota Linmas. Cara misale kula niku enten bencana, ngoten iki tok misale kula teko melu-melu gabung rendang-rendang ngoten niku nggih saged bencana. Oh, kadul iki Linmas nggih. Nggih, kula lebih bagus itu, lebih bagus. Jadi Linmas itu salah satu bukan organisasi, salah satu komponen yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk ikut menjaga ketertiban dan melindungi masyarakatnya. Linmas kan artinya lingkungan masyarakat. Iya, berarti salah satunya untuk menjaga keharmonisan yang ada di masyarakat. Bukan cuma ngoyak maling, betul. Itu saya kok pernah lihat itu ada pelatihan penanganan bencana di Linmas. Mungkin betul atau Kang Dul ini mungkin belum pernah ikut ya. Ada itu sebenarnya, ada kemarin beberapa waktu yang lalu saya lihat kok pada lari pakai oren-oren gitu. Oh ternyata itu dari Linmas. Linmas bisa. Terus sebenarnya tugas pokoknya kan melindungi masyarakat. Nah tadi dari kejahatan itu juga termasuk bagian dari bencana sosial. Nah, itu juga bagiannya Linmas untuk menjaga seperti itu. Terus kalau ada bencana nih tadi tanya bencana. Linmas juga bisa diikutsertakan di bencana alam, penanganan bencana alam. Bisa juga disertakan di lingkungan bencana non alam juga bisa. Itu. Cuma nanti ketika ada di lapangan ya sebenarnya kan ada aturannya. Dados kula teng lapangan iku mboten angger sembarangan toko gubrak gapruk jenenge wong desa nggih. Paling kata tiyang toko gubrak gapruk kan enten aturane ngoten. Ada aturannya. Aturan itu dibuat untuk melindungi para korban, para relawan, dan siapa saja yang ada di situ. Dan juga harus ada satu komando, ikut yang mana. Nanti juga bisa siap-siap ditempatkan dimanapun. Misalnya ada kejadian bencana alam, terus di situ ada kumpulan pengungsi, ya. Ada kumpulan pengungsi. Kumpulan pengungsi kan biasa rame. Wah, biasanya tuh rumah sendiri itu rame. Duduk-dudukan, wah itu kacau. Nah, salah satunya Linmas juga bisa menjaga ketertibannya, menjaga keamanan pengungsinya. Mungkin nanti ada gudang logistik, menjaga di gudang logistiknya supaya tidak ada yang mencuri. Namanya orang banyak, siapa tahu ada penyusup, siapa tahu ada. Dan juga biasanya Linmas kan yang mengenal lingkungan itu. Lingkungan. Ini siapa ini? Nggak saya kenal. Tuh, ini jangan-jangan kamu penyusup ini. Nah, seperti itu bisa. Bisa karena Linmas kan setiap hari berkumpul dengan masyarakat. Mungkin bisa sambil bekerja, sambil berjaga, bisa sambil ngomong-ngomong tentang bagaimana. Ya, ini rumah ini harusnya
dilindungi, dilindungi, ya bukan cuma dari pencuri aja, tapi yang dari dalam berhati-hati. Kalau masang gas yang benar, kalau bepergian jangan lupa matikan kompor. Kalau nggak pakai kompor, kalau pakai tungku kayu, usahakan sampai mati, bener-bener mati. Gitu ya. Terus niki Mas kula tak tanglek, ndak kate kampung niku kan enten kados pendongan, kitin, apa segala macam niku cara fungsine niku tondo-tondone niku tondo napa nggih? Oh, ya, itu tanda-tanda nih, itu salah satu bentuk dari kearifan lokal yang terjadi pada masyarakat yang saya tahu khususnya di Jawa pada saat saya tidak tahu di tempat lain, tapi setahu saya di Jawa itu salah satu bentuk dari komunikasi pemberian tanda, misalnya kentongan dipukul satu-satu, tuk itu ada tandanya. Oh, terjadi kejadian seperti ini. Dipukul dua-dua, tuk. Nah, tuk itu juga ada tandanya sendiri. Sedangkan kalau orang-orang yang seringkali memukul kentongan tuk, itu tandanya itu kalau orang Jawa bilang itu dorong mulut, tanda aman. Sambil keliling bisa dia memukul apa yang ada. Itu membuktikan keberadaan mereka sedang menjaga kampungnya. Gitu ya. Itu patroli kalau malam. Dan juga nggak malam pun ketika ada terjadi sesuatu Pak, semacam kebakaran, dia kan mukul dengan kode-kode tertentu. Dulu kan tidak ada handphone, tidak ada telepon pun juga milik orang-orang tertentu saja, apalagi yang zaman dahulu. Itu menjadi tanda, di sana ada kejadian. Kita harus bersiap. Itu salah satu bentuk dari kesiapsiagaan dengan cara tanda tadi. Ada juga kesiapsiagaan dalam bentuk apa? Ada kesiap bakti. Kalau orang Jawa bilang menjelang hari suci ada nyadran. Ya. Nyadran itu dari bahasa Sanskerta, tapi artinya yang sekarang disamakan ada pembersihan. Pembersihan itu apa sih? Rupanya orang-orang kampung membersihkan tempat-tempat yang dianggap penting dan perlu. Karena apa? Dengan kebersihan itu mereka sambil mengontrol. Oh, di sini mereka kenal setiap jengkal tanah di kampungnya aman. Jadi ketika ada sesuatu yang kira-kira membahayakan, mereka sudah siap. Nah, kalau di zaman sekarang itu bisa disebut dengan mitigasi. Dia melihat satu persatu, dia melihat di sini ada ranting nih, ada dahan yang sudah rapuh ini. Nanti kalau ada angin patah jatuh kena orang, nah itu juga bagian dari bagian dari apa? Mitigasi. Lihat loh ini tebingnya kok sudah retak seperti ini. Ini mau longsor nih, bahaya nih. Ya, jadi orang-orang kampung, orang-orang itu mengenal salah satu yang namanya dari kearifan lokal itu, mereka mengenal kampungnya dengan cara kerja bakti. Ada juga ada waktu tertentu mereka berdoa bersama untuk memohonkan keamanan kampungnya. Itu juga ada banyak sekali. Kalau di Aceh itu ada yang mereka punya sistem pengetahuan tersendiri. Kalau ada yang di pantai terutama, kalau ada permukaan laut yang tiba-tiba mengering, surut, jangan ke sana. Mendingan pergi ke jauh ke atas, karena apa? Itu tandanya akan terjadinya tsunami. Kalau orang di sekitar pegunungan, kalau orang Jawa, ini kok tiba-tiba banyak hewan liar pada turun. Itu gejala-gejala ini gunung mau meletus, karena hewan itu lebih peka. Terus 1 kali, 2 kali terus kok jadi apa? Diingat-ingat. Orang Jawa pakai namanya ilmu ikiten atau ilmu mengingat itu. Oh, kalau ini berarti akan ada seperti ini. Kalau ini ada seperti ini. Jadinya mereka sudah siap. Ini ada pada turun nih, ada tanda mau putus. Mereka sudah mengungsi dulu. Berarti tanda-tanda semacam itu yang memang berfungsi sekali. Iya, itu sangat berfungsi sekali. Saya sudah sekarang pun paham. Ini kalau tak tanglek soal ini kados korban KDRT itu termasuk bencana non alam nopo bencana sosial. Wah, KDRT. Jadi kalau tentang ini kekerasan dalam rumah tangga ya, rumah tangga itu sebenarnya masuk ke ranah
pendamping psikososial, pendamping yang katanya sih pendamping khusus. Tetapi apakah kita bisa bersama-sama untuk menjadi seorang yang bisa menjaga atau mencegah KDRT? Bisa. Ya, kita sama-sama peduli sama warga. Kita kalau tahu ada tetangga yang kira-kira KDRT itu bukan cuma suaminya yang menyiksa istri, suaminya menyiksa anak. Kebalikannya juga bisa. Ada istri yang menyiksa suaminya, ada anak yang menyiksa orang tuanya, itu juga ada. Nah, itu bisa kita cegah dengan cara kita peduli dengan masyarakat, kita tahu, kita kenal, jangan sampai terjadi korban, karena itu sangat berbahaya. Kita bisa mitigasi itu dengan cara kalau kita tegur masih membandel, ya kita bisa pakai pemimpin yang ada di tempat sekitar, tua sekitar. Kalau perlu pakai pemimpin agama sekalian biar mereka tahu seperti itu. Itu masalah serius sekali, jangan sampai terjadi korban. Ya memang banyak sekali penyebab KDRT. Biasanya ekonomi, stres suami, ada tekanan macam-macam, terbawa sampai rumah atau sebaliknya. Nah, itu yang menjadi bagian kita sebagai warga masyarakat, bukan cuma lima saja, saling peduli, bener kan itu. Apalagi terus masa tentang kebersihan itu kan ya memang di kampung itu kan pada rantai-rantai memang ya tugasnya Linmas ya warga. Yang penting kan kita kan saling peduli dengan lingkungan sendiri-sendiri. Iya. Yang penting kan lingkungan sendiri dan bersih, baru kan kita melebar. Iya, gitu. Bukan cuma tugas Linmas saja, semua warga wajib untuk menjaga lingkungannya sendiri. Dari mana? Dari rumah kita sendiri, dari tempat kita sendiri. Contohnya ini, Linmas juga bisa menjadi bagian untuk menjaga dengan cara mensosialisasi. Jangan lupa seperti yang tadi katakan, kalau keluar rumah mau pergi lama, matikan semua kompor, lampu, terus juga bisa. Sekarang kan listrik sudah banyak dan beberapa orang masang listrik satu tombol buat tancapkan banyak. Ini buat charger, ini kulkas, ini TV dan sebagainya. Itu panas nggak boleh. Kadang kan namanya orang tua kan kadang punya ingatan ora kanggo, ora macam-macam ya. Lupa ingatan lah. Iya, itu bahaya sekali. Jadi potensi konsleting. Terus juga anak-anak kecil bahaya kalau megang itu. Banyak sekali potensi yang bisa disebut potensi bahaya. Dan itu terjadi tidak sadar ya. Kita perlu banyak-banyak sosialisasi. Bagaimana itu bisa sosialisasi? Kalau dari tempat-tempat itu, wah, kita nggak dipercaya nih. Tapi kan tanggung diri, nggak tetangga itu sendiri. Nanti dikira ilmunya, pengetahuannya cuma asal comot. Nah, Linmas sebagai Linmas bisa minta tolong sama pihak yang RT atau RW, minta tolong pada dinas-dinas atau instansi yang terkait atau juga pada orang-orang yang berkompetensi di bidang yang punya kompetensi itu untuk memberikan sosialisasi. Contohnya BPBD. Sekarang Salatiga sudah punya BPBD. Ada Tagana juga bisa mensosialisasi. Ada juga nanti Damkar, sosialisasi cara pencegahan dan penanganan kebakaran yang kecil-kecil itu juga bisa. Ada juga nanti Pak Polisi untuk keamanan lingkungan dan sekitarnya, atau mungkin untuk yang kesehatan. Nah, itu juga nanti bisa. Dan semua mereka mau kok diminta tolong. Oh iya Pak, sekarang saya tak tanya sekali. Soal kalau di kampung itu kan sering kekeringan, nggak ada sumber air, terus langkah-langkah terbaiknya itu larinya kemana? Misalnya mau minta bantuan tuh, terus gimana? Kan namanya orang kampung kan nggak tahu mau kemana, lapornya kan minta koordinasi sama pihak maksudnya kan gitu. Terus makanya tempatnya di mana kan nggak tahu. Terus kan sekarang memang saya takutnya kan namanya orang kampung ya wong akeh yo pokok
asal usul teko anu kan tak ngerti lho Mas. Jadi sing kok tak ngerti larinya tuh lampunya kemana kan belum tahu gitu. Iya. Ya ini salah satu bagian dari kepedulian Kang Dul pada lingkungannya. Ya. Nah, berarti Kang Dul memikirkan bagaimana bukan cuma dirinya sendiri, tapi juga warga suka tidak kekeringan. Itu. Nah, ini bagus sekali ini. Kita mengambil salah satu kearifan lokal kita, yaitu masyarakat Jawa itu guyup. Solidaritasnya tinggi. Nah, nanti ada satu, mungkin bisa saya tanya, minta tolong Pak RT-nya, Pak RW-nya, atau Pak Lurahnya, itu mereka biasanya tahu akan kemana. Nah, seringkali saya lihat di sini ada BPBD atau beberapa relawan itu dia memberikan bantuan air gratis untuk warga yang membutuhkan, yang bayar gitu. Tidak bayar. Ya, kan mereka nanti mereka membawa beberapa tangki. Bahkan ada relawan-relawan yang dia nyewa tangki untuk memberikan aksi sosial masih air ke warga itu banyak. Kalau masih bingung, tanya Pak RT-nya, Pak RT-nya, nanti mungkin sama Pak Lurahnya, mereka bisa bersama-sama mencarikan jalan keluar. Nah itu kalau dari situ, saya jadi tanya nih, lingkungannya tempat tinggalnya Kang Dul seperti apa? Kok sampai kekurangan air? Apakah ada sumur di situ, atau sumber mata air di situ, atau gimana? Atau nggak ada? Kan kemarin kan ada sumber air, tapi kan warga nggak memperdulikan gitu kan nggak maksudnya nggak dijaga, terus malah dijual ke orang-orang yang punya duit kan, jadi terus desa kekeringan. Dijualnya gimana itu? Dijual ya, yang penting kan jenenge wong desa pengen butuh duit, mungkin ya orang di duit, terus ada mata air dijual kalau sama orang-orang yang punya duit. Berarti airnya diambil seperti warga sendiri tidak terus kekeringan. Oh, di situ. Ya. Kalau sumur warga sendiri tidak ada. Ya sampai sekarang ada sumur bor itu ada yang orang beli itu sekarang jadi kekeringan. Terus masalahnya kan langkah-langkahnya gimana? Air dari PAM tidak sampai ke tempat Anda? Nggak sampai. Ya itu nanti bisa minta tolong kalau masalah mata air itu masalah kebijakan warga sendiri. Entah itu mata airnya punya warga atau tidak, kita tidak bisa berani menjawab kan. Tapi tidak diadakan rebuk bersama. Bagaimana cara kita mencegah kekeringan? Siapa tahu di situ memang daerahnya memang sulit mendapatkan air, atau mungkin daerah situ untuk mencari air yang benar-benar bersih harus lebih dalam lagi ngebornya. Tapi kalau pas hujan banyak banget anak kita seperti itu. Silakan nanti bisa koordinasi direbuk bersama-sama. Terus masih rimbun nggak di situ untuk tanaman? Sampai sekarang kalau di kampung ya namanya orang desa kan ada yang bandel, ada yang enggak. Jadi suka sering topang pohon sembarangan di tempat-tempat yang rimbun. Sampai sekarang jadi nggak ada pohon, gundul lah. Jadi gundul ya. Sebenarnya kan airnya juga bisa untuk menahan air bisa masuk ke dalam tanah. Ya cuma lewat itu aja. Ya itu juga perlu banyak sosialisasi. Nggak tolong. Mungkin kalau yang ngasih tahu tetangga sendiri kan biasanya beda dengan orang yang lebih berkompeten di bidangnya, Terus juga ini seringkali ada, karena ini merasa tempatnya masih luas, masih enak, masih bebas, dan seringkali ada kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya sekarang sudah nggak boleh. Contohnya membakar sampah, itu tidak boleh. Oh ya, di kampung saya kan juga tugas Risma kan di kampung, namanya orang buahnya suka buang sembarangan sampah di kali. Tugasnya Lima itu memang kewajiban memberitahu yang gimana buang sampah di tempatnya, memang kewajiban itu Lima. Enggak, itu sebenarnya bukan cuma Lima saja. Lima itu, ya mohon maaf, kok kayaknya
berat sekali. Nggak harus linmas, semuanya memang harus timbul dari kesadaran sendiri, tidak perlu pakai linmas juga. Memang sebenarnya itu kan lihat dari kesadaran bagian menjaga lingkungan. Memang kebersihan bagian dari iman katanya, ya. Tapi rumah sendiri bersih, samanya di bawah tempat lain, ya sama aja. Namanya bukan menjaga kebersihan. Ya, kebersihan itu semuanya baik di rumah sendiri maupun di luar sekitar. Dan biasanya kalau sampai mengganggu dan mengakibatkan kerugian, kan sayang sekali. Nah, bagaimana kalau kita bersama-sama menjaga bareng tentang lingkungan itu, gitu kan? Jadi memang bukan sekedar linmas saja itu sebenarnya. Linmas itu kan hanya satu bagian yang diberi kepercayaan untuk menjaga. Ya, mempunyai ciri khusus, mempunyai tugas khusus yang sedikit lebih ada wewenangnya daripada sipil seperti itu. Walaupun tidak seperti aparat yang sebenarnya, tapi kan jadi salah satu contoh, salah satu teladan dan salah satu bagian yang mendapatkan perhatian yang lebih kepada keharmonisan warga di situ. Jadi nggak usah takut dan nggak usah minder kalau sampai terjadi sesuatu. Nanti wah ini linmasnya dianggap nggak berfungsi nih. Nanti linmasnya dianggap nggak kerja, jangan takut. Itu semua adalah tanggung jawab dari masyarakat. Linmas bisa menjaga, linmas bisa mengingatkan, tapi juga sebenarnya itu yang terutama kewajiban warga sendiri untuk menjaga keharmonisan baik dengan sesamanya maupun dengan alam dan lingkungan tempat tinggalnya gitu. Jangan semata berdosa, wah ini gara-gara saya nggak ada yang bisa menjaga satu persatu semua orang. Kita nggak bisa menyenangkan atau menjaga semua orang, nah, tapi kita bisa mengingatkan saja. Nggak usah merasa berdosa kalau ada apa-apa. Mestinya nggak ada merasa bersalah yang berlebihan. Itu semua tinggal dari masyarakat. Dan bebas kalau misalnya nggak mampu mengatasi sebuah masalah, bisa minta tolong orang lain. Nggak usah. Ada tempat-tempatnya sendiri. Iya, ada tempat sendiri. Makanya kan ada RT, ada sesepuh, ada tokoh agama, ada ranah yang bisa kita masukin, ada ranah yang tidak bisa kita datang ke situ. Tapi kita bisa minta tolong pihak aparat kampung setempat, atau ada pimpinan kampung setempat bisa jadi di situ. Kalau di tempatnya kantor ini ya, ada berapa nih Mas di sana? Satu RT itu ada 6. Satu RT ya, ada juga yang perempuan, ada yang laki-laki. Semuanya 6 itu yang perempuan ada 2, Ya. yang 4 laki-laki. Ya lebih aman lagi karena biasanya kalau menangani sesama jenis kelaminnya nggak masalah, tapi takutnya ketika kita laki-laki nangani orang yang berbeda lawan, jadi yang lawan jenis itu kan takutnya ada hal yang secara norma maupun moral nggak boleh, tapi gimana lagi daripada jadi dilema, mendingan yang sama aja. Karena memang hal itu yang sensitif sekali ya. Bersyukur punya rekan-rekan bisa ngomong bareng-bareng sama rekan yang ada di satu kampung, di satu RW. Ada apa? Kan nggak harus satu kampung itu juga kan. Misalnya nggak bisa nanti bisa minta tolong yang lain juga. Itu setahu saya sebagai warga sipil biasa, dan juga banyak komunikasi dengan teman-teman yang ada di sana. Walaupun secara detail saya kurang paham, tapi itu bisa menjadi gambaran atau patokan nanti kira-kira betul. Dan dimanapun juga sama kok. Oke Mas, yang ini kalau tak matur niki kan kula kan kepengin wingi niku ajeng dados anggota. Terus niki mbok kula didaftarke. Anggota apa? Tagana. Oh, oke. Ini kok kula ngomong-ngomong kali Pak Dinas nih loh. Oh, Pak Eko itu bukan Pak Dinas, itu Ketua Tagana. Nanti kalau ada beliaunya sendiri, saya kurang paham secara rinci dan tidak ada kewenangan untuk menjawabnya, nanti sama Pak Eko-nya saja.
Ada saja. Biar lebih tahu, lebih rinci. Nanti saya sok tahu, tak tarik bayaran, tak aku sih gimana ya? Nggak boleh seperti itu. Saya sok tahu terus saya ternyata apa yang saya katakan salah nanti juga gitu aja bertanggung jawab sendiri. Nanti kalau ketemu Pak Eno lagi, kalau beliau ada waktu, kita bisa ngomong lagi, rembukan lagi, nanti bisa kita lanjut. Ya, gitu. Kok senang sekali pengen jadi namane wong desa pengen pengalaman, kondo-kondone akeh, yo seneng daripada kumpul-kumpul wong sing ora nggenah kan yo sing kumpul-kumpul karo sing wong pengalaman kondone akeh manfaate yo ono. Iya. Ini wong desa ngurak-ngarik wae ngurik wedhus. Yang ngurak-ngarik juga ada manfaatnya, cuma yang ada hasilnya itu juga jadi manfaat. Dan kadang juga orang-orang itu bukan cuma sekedar buang waktu, tapi ada tukar informasi. Ya memang kan namanya orang desa pengalamannya kan kurang, pengen pengalaman apa kancane akeh kok ya seneng. Iya. Itu kan juga ada waktunya sendiri, dan itu ada banyak cara untuk bersosialisasi. Dari sosialisasi, dari nongkrong-nongkrong yang diisi dengan yang positif, kita bisa bertukar informasi. Karena biasanya kalau sifatnya resmi, formal, malah tidak pada paham, terkesan kaku. Lah, ngobrol begini biasanya lebih cepat masuk dalam pikiran gitu ya. Jadi nongkrong pun tidak selalu artinya negatif. Nongkrong pun kalau kita isi dengan yang membangun, memperdekat dan mempererat hubungan kita dengan sesama, itu bisa menjadi bahan dari mitigasi. Dalam tanda kutip mitigasi kecil-kecilan. Jadi ada potensi-potensi yang bisa kita pikirkan, nanti bisa kita lakukan seperti apa. Terus juga kita bisa membagikan ilmu kita, pengetahuan kita tentang mitigasi, tentang hubungan sosial masyarakat dan banyak dan sebagainya. Jadi begitu. Mungkin kumpul-kumpul iki yo ana manfaate, tapi kan pilah-pilah delok sing diomongke, bukan ora banyak terus kumpul-kumpul kelek kabeh ora mungkin dong. Ya, kalau keseringan kumpul juga agak bagus, walaupun yang positif kumpul kebo. Kumpul kebo dulu. Misalnya kumpulnya terlalu sering, tiap hari kumpul keluar terus, nanti yang di rumah gimana? Itu ada waktunya tersendiri. Ya, jadi semua ada porsinya, Jadi secara tidak langsung tadi kita berbicara mengenai mitigasi pencegahan, upaya pencegahan. Ya. Pencegahan dari lingkungan sekitarnya Kangdul di situ. Jadi kalau Kangdul setelah dari sini pulang sebentar ke rumah bisa tahu nama-nama. Siapa tahu ternyata temannya Kangdul, tetangganya atau siapa rekannya ada yang lebih tahu lagi, kan bisa saling tukar informasi gitu. Jadi enak gitu loh. Apalagi yang mau ditanyakan kalau misalnya belum jelas. Ya sampun Mas, niki sithik kula ampun saged ngertos, pun paham tentang mitigasi, kula sakniki pun ngertos napa artine niku, sakniki kula nggih nuwun pamit, matur nuwun tentang ilmune, kula sakniki tak badhe juga lampah teng wingking, nggih pun dalu mangke tak ganggu mate. Sampun dalu dan kesan istirahat nggih kan beraktivitas melih. Kapan-kapan nggih kula tak nyuwun wektune damel tentang niku kula nggih tak wadah ilmu. Berbagi ilmu saja berbagi informasi. Matur suwun sanget. Iya, betul. Kangdul ini luar biasa, ingin tawanya. Kangdul ini besar berarti punya minat untuk maju, maju dengan positif dan maju untuk memajukan lingkungannya. Terima kasih sekali loh. Ternyata Kangdul punya, nggak nyangka loh ternyata punya minat yang gede gitu ya. Jadi kita bicara kayak gini namanya juga ngobrol-ngobrol yang bisa membangun, ngobrol-ngobrol bertukar informasi. Saya pun juga
pengen tahu banyak dari yang ada di tempatnya Kang Dul ini. Apakah jiwa solidaritasnya itu bisa saya pelajari, karena beda tempat, beda daerah mungkin bisa berbeda, tapi mana yang ada guyup rukunnya di situ, ada pusat di situ, saya juga ingin belajar. Jadi kalau boleh nanti saya main ke tempatnya Kang Dul. Dan kan sakit tinggal, makin kabar mawon. Nah, makin wong ki lupute mawon nang niki nggalu-nggalu masakan bon ganggu wedalipun gitu kan, kapan disambung melih kan boten napa-napa namanya. Enggak apa-apa. Nggih ngoten mawon kula tak sangi tak nur kepengin pun dalu tak tirahat kula tak pamit. Nggih, Pamit iki. alah pamit barang. Jadi sobat mie goreng, rupanya Kang Dul tadi punya rasa kepo yang besar, ingin tahu tetapi untuk hal yang membangun. Jadi kita bisa bersama-sama memberikan informasi, berbagi pengalaman demi kemajuan dan kesiapsiagaan kita, terutama dalam mitigasi di kota tercinta ini. Terima kasih, kita bertemu di lain waktu dengan acara yang sama, yaitu mie goreng mitigasi Salatiga Barat-Barat. Sampai jumpa.